Begini, saudara, jangan suka agen orang berpengalaman. Ada dua kasus kalau bicara orang berpengetahuan tuh. Ada kali pengetahuannya dulu, baru praktek. Ada prakteknya dulu, baru diilmunya. Gitu. Nah, saya bukan tipe dua-duanya. Karena saya learning by doing. Gitu. Inilah yang harus dijaga dalam masalah nikah. Abad dulu basor mata ini jangan sampai. Gitu. Makanya namanya itu bujune wong ojo. Gitu ya, saudara-saudara. Jadi bujune wong ojo. Nek bujune kanca sampean tak opo. Apalagi manfaat dari nikah. Kita lanjut. Wa ahsanu lil farji. Ada satu menit. Wa ahsanu lil farji lan ngarekso apa nikah lil farji maring kemaluan. Jadi jangan sampai melanggar norma-norma agama. Terus kemudian kalau tadi kan disuruh nikah itu bagi orang yang istato al-ba'ah, orang sing duwe ragate nikah. Ragate nikah itu kalau dalam kategori yang cukup atau syar'i adalah dia punya nafkah zahir dan juga nafkah batin. Tapi kalau dalam taraf yang lebih ringan lagi, cukup dengan nafkah batin saja kita pun disuruh nikah. Iso ngumpuli wong wedok tok disuruh nikah. Gitu. Itu Islam. Jadi Islam itu tidak sama dengan Barat. Saudara, istrinya Rasulullah pada saat meninggal, konon ada yang bilang 12, ada yang 11, ada yang 9. Ya, begini. Istri banyaknya Rasulullah itu secara syar'i dan hikmahnya bukan pada banyaknya, tapi ini pada cerminnya. Sampean rapi, ya loh, kan nggak tentu oleh rondo karo, oleh perawan karo, oleh wong sugih karo, oleh wayu karo, oleh sing gak tapek karo. Ini loh yang harus kita itu nyontoh sama Rasulullah. Nek oleh rondo, perlakukan dia seperti Rasulullah kepada ini yang maksudnya kenapa Rasulullah harus nikah banyak. Gitu maksudnya. Coba kalau istri Rasulullah satu, sampai dapat kasus lain, susah. Kalau dapat yang single, muda, perlakukan dia seperti Aisyah. Dinikahi oleh Rasulullah 9 tahun, dikumpuli setelah usia 13 tahun. 16 sampai benar-benar dia layak untuk dikumpuli. Begitu. Terus kemudian perlakuan cintanya juga berbeda. Di sini dengan di sini kaya, di sini nggak punya apa-apa. Ini kan bapaknya Aisyah itu yang kaya, Abu Bakar. Kalau ini dia yang kaya. Ada lagi yang cinta pandangan pertama misalnya Zainab binti Jahsh. Ya. Zainab. Ini istri orang lain yang dicerai gara-gara nggak cocok. Ditolong sama Rasulullah, dinikah. Gitu. Sebenarnya Rasulullah enggak. Rasulullah dan saya baca di sebuah tafsir atau bari tafsir yang berciri-ciri besar waktu di kampus itu ya. Tertarik saya, kenapa? Karena ini yang disebut oleh Fatimah Mernissi, seorang penulis dari Pakistan, bahwa Rasulullah jatuh cinta pada pandangan pertama itu pada Zainab binti Jahsh, lainnya enggak. Jadi ketika itu langsung muncul rasa cinta terhadap Rasulullah. Kenapa? Enggak gampang bikin jatuh cintanya Rasulullah, saudara. Kalau bikin jatuhnya bisa Besok ganti
siapa sih itu? Jadi ceritanya begini, satu ketika ini kan istri anak. Oh, ini habis ya. Gak apa-apa. Backgroundnya, iya. Istri anak angkatnya Rasulullah, Zaid bin Harisah. Nah, Zaid ini anak orang miskin, dia juga nggak begitu kaya, terus nggak begitu tegas. Istrinya kebetulan dikasih oleh Allah jagoan, jelas saja uring-uringan. Kenapa? Nggak kufu, nggak lebar. Curhat lagi ke Rasulullah. Begitu. Kata Rasul, ya sudah kalau kamu nggak kuat ceraikan aja. Diceraikan aja. Tapi kasus pertemuan Rasulullah itu begini. Ketika Rasul masuk ke rumahnya Zaid bin Harisah nyari Zaid, pada saat masuk Rasulullah melihat Zainab bin Jahsh tanpa izin. Masuk gitu. Zaid gitu. Subhanallah. Bisa ditarik bintang sinetron. Langsung berpaling dan langsung pulang Rasulullah. Nggak jadi nyari. Nggak jadi nyari. Langsung pulang dan gemetaran nggak karu-karuan. Ada ya, penafsir itu kan ada yang berani ada yang enggak, ya kan? Jadi ada yang katanya tuh hanya cadarnya saja yang nggak dipakai. Ada yang bilang memang nggak pakai kerudung, pas nggak pakai kerudung. Ya maklum kan di rumah. Di rumah tidak lagi di luar. Nah pada saat itulah jangan Rasulullah dan itu disembunyikan oleh Rasulullah demi menjaga apa istilahnya harkat dan martabat kerasulan dan agama Islam. Disimpan itu rasa cinta itu jauh di dalam dan pada saat itulah Allah mengetuk pintu hati Rasulullah. Ada di dalam Al-Quran yang pernah cari. Kalau sudah Ya pernah berapa? Akhirnya Rasulullah dikasih rekomendasi oleh Allah untuk menikahi Zainab bin Jahsh. Jadi Rasulullah berani mendekati Zainab setelah ada rekomendasi syarat. Begitu kasusnya. Ayo Ustaz, kasih rekomendasi Ustaz. Iya, itu. Coba, ini loh yang berat. Kata cinta itu berat. Kalau kemudian istri jenengan orang yang pintar sekali, intelek, perlakukan dia seperti Hafsah. Baca, tulis pada masa Rasulullah bisa, hafal Al-Quran. Makanya ketika Al-Quran Rasulullah meninggal, Quran tidak boleh disimpan dimanapun, tapi disimpan di rumah Sayyidah. Kenapa? Kalau ada apa-apa, itu yang nyimpen lo hafal. Saudara, ini ayat sekian, kemudian surat apa ya kira-kira? Hafsah langsung bisa jawab. Coba kalau saudara Hizbi ini ayat istimewa. Quran disuruh kejadian nggak sebelum orang lain boleh menyentuh dan menyimpan Al-Quran, Sayyidah Hafsah yang boleh menyimpan Quran. Oh iya, Peter masa nggak tuh? Kalau istri sampean intelek lakukan dia seperti itu, gitu. Sebelum sampean punya deposito tinggi, jangan serahkan ke dia. Wah, orang lain. dengan tangan Jadi nikahnya Rasulullah yang banyak itu bukan contoh secara unitai. Tidak satu orang berarti. Yang ada sih unitainya apa? Dari sekian itu yang boleh Rasulullah rekomendasikan kepada umatnya hanya 4 saja. 4 ini pun ya yang direkomendasi
itu adalah orang-orang yang istrinya semula itu 20, 11, 15. Ini disuruh nikah, cerai semua tinggal 4. Yang istrinya 1, gak dibahas sama Rasul. Itu orang-orang yang sudah syar'i berarti, sudah normal. Nah, kalau sudah syar'i, kenapa mau nyari yang wahyu syar'i kan gitu? Apa yang satu sudah bagus, kenapa harus nyari semua? Kan begitu, saudara ya? Iya betul Ustaz. Kita di sini, yang mana ya? Wih, siapa itu? Cik, belakang.